Ingat slogan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sudah barang tentu hidup tenang seperti saat sekarang ini adalah andil dari sejarah kita ya. Nah, berbicara mengenai sejarah, biasanya sih nggak sedikit orang yang malas untuk membahasnya dengan alasan ya mungkin sedikit membosankan begitu ya, dan alasan lainnya mungkin ya. Namun jika bahasan sejarah dikemas dalam seni berpantun, weh, ini apa ya jadinya ya? Pastinya lebih menarik dong. Nah, di Ngobras Ngobrol bareng sahabat kali ini kita akan bedah buku yang bukunya itu berjudul Sejarah Palembang dalam Pantun. Saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa nih Six Femmes. Gimana gak istimewa ya? Beliau ini, aduh, atasannya kita nih agak-agak ngeri ya ngobrol sama beliau. Yang merupakan Kepala SMA Negeri 6 Palembang, dan beliau juga merupakan seorang seniman dan juga budayawan yang amat dikenal di Palembang ya. Baru aja launching buku karya terbarunya, yaitu dia tadi judulnya Sejarah Palembang dalam Pantun. Langsung saja kita sapa Bapak Fir Azwar SPDMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan Pak, sehat? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Lumayan ya Pak ya. Iya Pak, siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak pendengar Six Femmes kita. Siap ya Pak ya? Iya, siap. Siap ya. Ini kali pertama kita bersua dengan Pak Fir Azwar di studio untuk talk show ataupun podcast ya Pak. Benar ya Pak ya? Iya, benar. Kali pertama ya. Nah Pak, sebelum kita bedah buku karya terbaru Bapak nih, kita mau nanya dulu, ini merupakan karya buku yang keberapa sih Pak dari Bapak sendiri? Ini yang keempat. Oh, udah yang keempat. Jadi dua waktu saya sebelum menjadi kepala sekolah, dua setelah saya menjadi kepala sekolah. Tapi sebelum menjadi kepala sekolah dulu lebih pada buku pelajaran. Oh, iya. Bapak juga menciptakan buku pelajaran. Iya, Oke. Ini buku sastra dan buku sejarah. Tapi entah ini sejarah kombinasi dengan sastra gitu. Kombinasi dengan sastra sejarahnya ya. Makanya tadi ya Pak ya, jadinya asik ketika sejarah tapi dikemas dengan seni berpantun gitu ya, dengan sastranya. Nah, sebelumnya apa aja nih Pak judul bukunya Bapak sebelum Sejarah Palembang dalam Pantun ini? Ada, saya membuat buku berupa antologi puisi. Antologi puisi. Antologi puisi yang berjudul Perahu Tak Lagi Kutambatkan. Wih, ngomongnya aja udah kayak baca puisi ya. Perahu tak lagi kutambatkan, asik. Itu ya Pak ya sebelum ini ya Pak. Iya. Kalau nggak salah Ayu udah pegang ya Pak. Ya sudah. Sudah berkali-kali dibacain juga nih di sini ya. Puisi-puisi karyanya Bapak itu banyak banget. Berapa puisi ya Pak ya? Jadi dari 600 puisi yang ada di dalam arsip saya, 120 menjadi antologi, 5 menjadi lagu. Oh, 110 menjadi antologi, 5-nya menjadi lagu ya. Itu berarti lagu-lagu karya Bapak semua ini ya Pak ya? Iya, jadi lagu berupa musikalisasi yang diambil dari puisi-puisi karya saya. Karya Bapak, Masya Allah. Itu antologi puisi ya kan. Dan ini sekarang Sejarah Palembang dalam Pantun pula, sastra lagi. Sebelumnya dua buku lagi itu apa Pak, modul pelajaran ya Pak ya? Pelajaran ya. Oke. Ini by the way, Bapak memang hobi menulis atau gimana Pak? Selain menulis, mungkin sebagai seorang seniman dan budayawan, Bapak memang hobinya itu apa sih Pak selain menulis gitu loh? Saya ini tidak jelas hobinya apa. Bergantung moodnya, bergantung jinnya kata kawan-kawan. Oh gitu ya Pak ya. Yeah. Biasanya sih kalau orang orang seni seperti itu ya Pak ya. Jadi nggak jelas sukanya apa ketika itu. Kalau benar ya Pak? Jin musiknya datang ya membuat lagu. Kalau jin seni lukisnya ya seni melukis. Oh, jadi Bapak pelukis juga? Iya. Masya Allah, benar-benar seniman sejati nih ya. Jadi berarti tergantung apa tadi? Tergantung jinnya. Tergantung rohnya ya, dibawanya kemana gitu ya Pak ya. Gitu. Ketika pengen nulis puisi. Ketika lagi pengen pantun. Ketika lagi pengen nyanyi ya Pak ya. Iya, buat lagu gitu ya Pak ya. Kemudian juga selain itu ternyata Bapak juga pelukis loh ya. Sayangnya saya belum melihat karya Bapak, mana tahu nanti dikasih. Oke. Ini sindirannya segitu amat ya. Oke, sekarang kita mulai nih Pak untuk membedah buku Bapak. Kapan Pak buku Sejarah Palembang dalam Pantun ini di launching? Iya. Jadi sebenarnya tidak ada launching resmi sih, tapi pada tanggal 2 Januari kawan-kawan budayawan, sejarawan yang tergabung di dalam komunitas
budaya Batanghari 9. Jadi dalam rangka peringatan pertempuran perang 5 hari 5 malam, itu mengajak saya, ayo Pak Fir kita bedah buku sekalian launching buku Pak Fir yang berjudul Sejarah Palembang dalam Pantun. Jadi launchingnya pada hari itu. Momennya tepat ya Pak ya, di memang ketika peringatan perang 5 hari 5 malam tanggal 2 Januari kemarin ya. Pas sekali, dan kebetulan memang bukunya juga buku sejarah Palembang gitu ya dalam pantun. Tujuan Bapak buat buku ini apa nih Pak kalau untuk ini sendiri? Jadi tujuan saya menulis buku ini, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya generasi muda, tentang sejarah kota Palembang. Kota Palembang ini kota tertua di Indonesia, yang syarat dengan perjalanan sejarah yang sangat berarti, sangat bermakna bagi bangsa Indonesia umumnya dan bagi masyarakat Sumatera Selatan, yang tentunya di dalam perjalanan sejarah ini ada pesan-pesan moral yang dapat kita warisi untuk generasi muda, khususnya tentang semangat membangun kota Palembang itu sendiri. Oke. Nah, sekarang yang menariknya adalah kenapa Bapak mengambil atau memilih pantun sebagai media untuk menyampaikan sejarah kota Palembang, Pak? Jadi di dalam buku ini, Pak Ayu, Sejarah Palembang dalam Pantun ini saya baru menuliskan sejarah sebelum Kerajaan Palembang dan sesudah Kerajaan Palembang, di mana pada segmen ini itu ada sejarah Sang Nila Utama atau Parameswara, kemudian sejarah Aryodhila, sejarah Raden Pata, kemudian sejarah Kerajaan Palembang, kemudian sejarah Kesultanan Palembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Palembang ini sebagai kota tertua itu memiliki 4 fase malah. 4 fase. Jadi fase Kerajaan Sriwijaya atau Kedatuan Sriwijaya yang didirikan tahun 682 Masehi dan berakhir pada abad ke-11, abad ke-12, keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian muncullah Kerajaan Majapahit, dan pada masa abad ke-13 itu ada penguasa yang dikirim oleh Majapahit itu di Palembang, yaitu Demang Lebar Daun. Kemudian disitulah ada sejarah cerita tentang Sang Nila Utama. Kemudian pada fase berikutnya itu ada Kerajaan Majapahit juga pada waktu Brawijaya kelima itu mengirim adipati namanya Aryodhila. Aryodhila juga tersebut juga dalam fase itu juga ada yang namanya Raden Pata yang pada akhirnya menjadi raja di Kerajaan Islam Demak. Kemudian ketika keruntuhan Kerajaan Demak, beberapa orang bangsawan dari Kerajaan Demak itu pindah ke Palembang, dipimpin oleh Sido Ing Lautan dan anaknya Ki Gede Ing Suro yang mendirikan Kerajaan Islam Palembang. Kemudian fase berikutnya adalah Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang. Ini yang ada di dalam sejarah dalam pantun pada buku ini ya. Jadi kenapa Bapak mengambil atau memilih pantun, Pak, sebagai media menyampaikan sejarahnya gitu? Iya. Jadi mengapa saya memilih pantun? Pantun ini sebuah sastra tutur yang sangat kental di tanah Melayu. Jadi orang Melayu itu dikenal dengan pantun-pantunnya, di samping juga dengan syair-syairnya. Jadi kalau kita kembali kepada teori sastra, itu pantun ini bagian dari sastra lama. Sastra lama itu ada gurindam, ada seloka, ada pantun, ada syair, ada talibun. Tapi yang lebih populer itu adalah pantun yang sampai saat ini masih digemari. Jadi orang-orang Melayu itu rasanya kurang lengkap rasanya kalau
kalau berbicara atau berpidato kalau tidak menggunakan pantun. Apalagi di Palembang ya, Iya, Pak? saya lebih tertariknya kepada pantun, rasanya lebih populer begitu, lebih populer pantun. Betul sih, banyak yang suka juga ya Pak ya, Iya, meskipun nggak gampang loh Pak ya bikin pantun itu ya Pak ya. Iya. Mungkin kita nanti bakal dikasih juga nih seperti apa sih cara membuat pantun yang benar gitu ya. Iya. sama Pak seniman kita yang luar biasa ini dikenal di Palembang ya. Baiklah kalau gitu Six Mems, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi bersama Bapak Fir Azwar ya, yang akan membahas mengenai sejarah Palembang dalam pantun. Saya mau kasih pantun, jalan-jalan ke Jakarta, singgah sebentar ke Bali. Six Mems jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Jalan-jalan ke Tarakan, sampailah ke Bali. Nah bener kan kita kembali? Oke, Six Mems, mungkin kalau saya sih ya bikinnya ya ala-ala lah ya. Secara kan cuma penyiar gitu kan ya, mencoba membuat pantun yang mungkin Pak Fir lah bisa menilai gitu ya Pak ya. Seperti apa pantun saya ya, salah-salahan Pak. Yang penting masuk AA, BB, AB, AB itunya masuk ya Pak ya. Masuk ya Pak. Oke, Bapak ini kebetulan banyak sudah pertanyaan dari siswa-siswa SMA 6 nih sepertinya. Oh iya, untuk Six Mems yang pengen tanya-tanya boleh banget langsung DM Instagram kami @radio SMA Negeri 6 Palembang ya. Atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 0821 652 0606. Sekali lagi di 0821 652 0606. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak. Assalamualaikum Pak Fir. Sebelumnya izin bertanya, gimana sih Pak perjalanannya bisa menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 6 dan juga bisa sambil mahir di bidang seni katanya Pak. Silakan Pak. Jadi prosesnya sama dengan anak-anak yang lain. Jadi sekolah seperti biasa sejak mulai dari SD. Saya tidak tika saya. Zaman saya karena saya di kampung, jadi saya mulai pendidikan itu mulai dari sekolah dasar. Jadi sekolah dasar saya mulai pelajaran menggambar saya suka, pelajaran menyanyi juga saya suka, walaupun suara saya tidak bagus-bagus amat begitu, tapi saya suka dengan biasanya artis memang merendah ya, biasa gitu ya. Jadi saya biasa saja gitu. Iya, terus jadi saya kemudian saya juga suka membaca karya-karya sastra gitu. Jadi zaman SD itu saya sudah membaca roman-roman seperti Siti Nurbaya, kemudian tenggelamnya kapal Van der Wijk itu tahun 70-an 73 itu. Saya sudah membaca dan situlah saya mulai tertarik dengan dunia seni. Kemudian dunia pendidikan, dunia sekolah itu saya terus. Jadi walaupun saya berkesenian, tapi juga saya tidak meninggalkan sekolah gitu. Tetap jadi ya Pak ya. Melalui jalur pendidikan formal, alhamdulillah saya bisa kuliah di fakultas yang ada jurusan bahasa dan sastranya gitu. Oh kebetulan pada saat itu kemudian ya, Pak, jadi guru dan akhirnya menjadi kepala sekolah. Sementara giat berkesenian juga jalan gitu. Jadi sambil dua-duanya benar-benar. Gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya Pak ya. Ini Bapak kita nih keren banget ya. Jadi seorang seniman iya, budayawan iya, dan kebetulan kepala sekolah juga ya di SMA kita tercinta, SMA Negeri 6 Palembang nih. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kali ini Pak Fir dulu menjabat di mana ya Pak sebelum di SMA Negeri 6 Palembang katanya? Ya. Jadi saya sebelum menjadi kepala SMA Negeri 6 menjadi guru di SMA Negeri 10 dan langsung juga menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 10 atau Semanpul orang ketika itu. Jadi sebelum SMA 6 SMA 10 ya Pak ya. Mungkin bisa disapa Pak siswa-siswa SMA 10. Halo. Halo anak-anak para siswa SMA Negeri 6 Palembang, sehat, semangat dan cerdas selalu ya, SMA 6 dan SMA 10. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sepertinya ramai yang bertanya, jadi kita langsung saja ya Pak ya. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak, apa sih yang memotivasi Bapak sehingga bisa menekuni bidang seni dan memiliki karya-karya yang hebat sampai dengan sekarang katanya gitu Pak? Jadi saya punya filsafat hidup yang juga menjadi moto, bahwa dengan ilmu hidup jadi bermakna, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup
jadi indah. Ya, dengan ilmu hidup jadi bermakna. Dengan agama hidup jadi terarah. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan seni hidup jadi indah. Masya Itulah yang memotivasi Allah. hidup saya. Gitu. Makanya sampai dengan saat ini pun bisa menghasilkan karya-karya hebat ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini sekarang mengenai kepala sekolah, katanya Pak, ada nggak sih keluh kesahnya Bapak selama menjadi kepala sekolah sendiri Pak? Hah? Cerita keluh kesah mungkin ya Pak ya, ceritanya gimana gitu. Ya, setiap profesi, pasti setiap ada ya, Pak. Pekerjaan ada suka dan dukanya, sudah pasti. Iya. Tapi itu bisa kita lewati semua. Kita laksanakan tugas kita, amanah ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pastinya, iya seperti itu ya. Pastinya ada suka dukanya. Kalau mau diceritain satu persatu panjang kita sampai ntar malam ya. Nggak kelar-kelar ya. Oke, kita ke pertanyaan Instagram nih ya Pak kali ini. Pak Fir, gimana caranya selalu punya ide yang bagus sih Pak untuk karya-karyanya, terutama untuk puisi? Oh, dia suka banget sama lagu dan juga puisi Bapak Pak katanya. Iya. Silakan Pak. Jadi kita tidak bisa memaksakan sebuah ide, sebuah inspirasi. Biasanya datang sendirilah. Oh, ngalir dengan sendirinya mengalir ya, Pak, ya? dengan sendiri. Seperti saat ini, saya hampir 9 bulan tidak melukis di atas kanvas karena belum ada inspirasi untuk melukis gitu. Saya lebih terinspirasi untuk menulis sekarang ini. Saat ini menulis dulu gitu ya Pak ya. Jin menulis. Jinnya rohnya datangnya menulis gitu ya Pak ya untuk saat ini ya. Bukan bukan melukis. Jadi apakah itu memang sudah karena memang sudah ada darah seni gitu Pak yang membuat kita jadi seperti itu? Maksudnya gini, untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu juga nih gimana sih supaya bisa terus berkarya bagus gitu, ide-idenya bisa cemerlang terus gitu kan Pak. Saya tidak punya darah seni, darah saya masih merah. Iya. Kirain darah biru tadi Pak, beda ya Pak. Darahnya tetap. Itu bukan darah, tapi inspirasi untuk berkesenian begitu. Jadi saya tidak berani menyebut saya diri seniman karena seniman itu juga adalah sebuah profesi. Tapi sebenarnya profesi sesungguhnya saya ini adalah seorang pendidik, seorang guru. Seorang guru. Jadi bergantung kalau memang ada mood, ada inspirasi, ya saya menulis puisi, saya menulis syair, saya menulis pantun gitu. Jadi istilahnya kebetulan aja ada inspirasinya itu datang ya, dan alhamdulillahnya inspirasinya bagus-bagus semua yang hadir begitu ya. Untuk yang sudah nanya Ifni yang ada di Instagram ya. Jadi semuanya kembali kepada rohnya tadi kalau kata Bapak. Rohnya saat ini datangnya lagi menulis gitu ya Pak ya. Sudah 9 bulan Bapaknya nggak melukis. Nanti mungkin bisa lah ya datang lagi rohnya untuk melukis seperti itu kira-kira ya. Jiwanya itu datang. Ada panggilan tersendiri gitu ya Pak ya. Lagi pengen bikin ini gitu kan. Nggak bisa diatur gitu ya Pak ya. Nggak bisa diatur. Biasanya sih orang seni sih seperti itu memang. Nggak bisa diatur orang. Nggak bisa diatur ya Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Amanda Maida Lamhati. Ini saya juga penasaran banget. Pak, sebenarnya Amanda Maida Lamhati itu siapa sih Pak? Kenapa Bapak selalu pakai nama ini untuk karya-karyanya Bapak Pak? Silakan. Jadi dulu waktu SMA itu kan ada majalah sekolah dulu. Majalah sekolah. Jadi saya pernah menulis cerita pendek di majalah sekolah itu. Dulu kan keren kalau menggunakan nama pena gitu. Nama tenar lah ya Pak ya istilahnya ya. Nama panggung kalau kami Jadi saya menggunakan nama Amanda Maida Lamhati. Jadi 3 kosakata gitu ya. Tapi kalau digabungkan menjadi Amanda Maida Lamhati. Oh, gitu. Sudah terjawab ya Six Fans. Jadi bukan karena itu nama seorang wanita yang menjadi pujaannya Bapak sampai saat ini, bukan ya Pak ya. Jadi Amanda Maida Lamhati itu adalah aman, damai dalam hati. Termasuk di majalah Sahabat Pena, majalah Hai waktu itu. Jadi kalau saya mengirim puisi, selalu menggunakan nama nama itu Amanda Maida Lamhati. Tetapi waktu kuliah, kemudian setelah selesai kuliah dan menjadi guru, saya sering menulis artikel atau opini di koran-koran. Saya menggunakan nama M. Yasin. Oh, udah M. Yasin pula gitu ya Pak ya. Lain lagi. Kalau di seni lukis saya singkatan inisial FAZ gitu. Aduh, macem-macem ternyata ya. Jadi kalau untuk menulis itu Amanda Maida Lamhati ya Pak ya. Kalau untuk melukis
Pas. Nah, Pas ya. Oke, Fazet. Oke. Terus kalau untuk apa tadi satu lagi Pak? Kalau artikel yang menggunakan nama M. Yasin. M. Yasin. Jadi ingat ketiga nama itu ya, Six Fems. Jadi tidak hanya Aman Damai Dalam Hati, ada M. Yasin juga, ada juga Pas tadi ya. Jadi kalau udah ketemu sama nama itu, oh ini Pak Fir nih gitu. Ya. Jadi kenapa Pak? Pertanyaan kita, kenapa Bapak tidak menggunakan nama asli saja Pak? Ya saya kan punya jalur nama tersendiri. Fir Azwar itu nama seorang guru gitu. Sebagai seorang guru jadi saya menggunakan nama Fir Azwar. Oh ya Allah, memang benar-benar orang seni ya. Ada 4 nama ya Six Fems ya untuk satu orang. Aman Damai Dalam Hati, kemudian M. Yasin, kemudian Fas, dan juga Pak Fir Azwar ya, yang kita kenal di SMA Negeri 6 Palembang. Oke, nih Bapak sedikit bocoran, yang pengen dapat buku Bapak ini bisa didapetinnya itu di mana sih Pak? Buku-buku Bapak ini Pak. Nanti buku ini kita dipajang di perpustakaan di pojok-pojok baca yang ada di SMA Negeri 6 Palembang nanti. Oh, jadi bisa baca bisa dibaca di sana ya. Jadi nggak diperjualbelikan ya Bapak buku ini? Bisa diperjualbelikan juga. Oh, tapi saat ini belum, masih belum ya Pak? Belum ya. Sampaikan. Oke lah kalau begitu Six Fems, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sesaat lagi ya. Dan yang pasti obrolan kita semakin seru. Untuk Six Fems lagi-lagi yang pengen tanya-tanya boleh banget DM Instagram kami @radio SMA Negeri 6 Palembang. Bisa juga melalui WhatsApp kami di 0821 652 0606. Sesaat lagi kami akan kembali. Balik lagi di Six Radio Siaran Anak Muda Palembang. Six Fems mungkin bertanya-tanya, dari tadi ini lagu-lagunya siapa sih yang diputerin? Lagu-lagunya Pak Fir ya. Itu semua karyanya Pak Fir. Dan tadi ada Derai-Derai Cemara juga dari Pak Fir Azwar. Itu suaranya Pak Fir Azwar langsung. Dan itu adalah musikalisasi puisi ya Pak ya? Bener ya. Jadi itu kalau tidak salah puisi dari Hairil Anwar. Bapak jadikan lagu. Dan keren banget, gila. Bener-bener ya Bapak kita ini ya, dibilang seniman tapi gak mau mengakui seniman loh. Coba ya, kita sendiri deh yang bisa menilai ya Six Fems seperti apa. Nah langsung saja deh, kita pengen bedah bukunya Six Fems dengan pantun naik perahu ke Kampung Kapitan, sampai di sana makan pempek lenggang. Sungguh ini sebuah kejutan, terbitnya buku pantun sejarah Palembang. Langsung aja deh Bapak, kita bedah bukunya yuk Pak, yuk ya. Sejarah Palembang dalam pantun ya Pak ya. Jadi banyak orang menulis buku sejarah, banyak orang menulis pantun, tapi belum ada orang menulis sejarah dalam bentuk pantun. Betul. Gitu. Ini barangkali yang pertama. Ada dulu tahun 1900-an awal itu. Ada namanya Hamzah Pansuri. Jadi dia juga seorang jurnalis. Dia menulis syair, tentang apa namanya Singapura dimakan api gitu. Syair tapi apa ya? Dalam bentuknya syair. Ini dalam bentuk pantun. Jadi dalam bentuk pantun saya menceritakan sejarah Palembang, walaupun bukan ditulis secara detail gitu, tapi paling tidak pembaca tahu, oh ini loh sejarahnya Palembang ini, raja-rajanya ini loh nama-namanya. Namanya benar. Ya, ini loh perkembangan Palembang mulai dari sebelum kerajaan Palembang berdiri, kemudian setelah kerajaan Palembang berdiri Kesultanan Palembang. Seperti saya katakan tadi, dalam buku ini pantunnya itu ada beberapa fragmen gitu. Jadi ada beberapa fragmen dari berbagai fase perjalanan sejarah kota Palembang. Tapi saya memulainya tidak dari Kerajaan Sriwijaya, tapi saya memulainya dari Parameswara, kemudian Aryodhila, kemudian saya ambil juga Raden Patah, karena biar bagaimanapun juga Raden Patah merupakan bagian dari sejarah Palembang, sehingga salah satu universitas Islam di Palembang ini bernama UIN Raden Patah. Betul, dari situ ya Pak ya. Kemudian kerajaan Palembang yang dibangun oleh Ki Gede Ing Suro. Barangkali orang Palembang itu sangat
familiar dengan nama Ki Gede Ing Suro atau di Suro. Suro gitu, iya Suro. Ada jalan Ki Gede Ing Suro, ada jalan Sido Ing Lautan gitu di arah 30 Ilir di Tangga Buntung itu apa namanya? Ada daerah Suro namanya. Nah, Ki Gede Ing Suro inilah yang menjadi pendiri kerajaan Islam Palembang. Istananya di mana? Istananya di arah Pusri, di komplek Pusri itu namanya Istana Kuto Gawang. Oh, Istana Kuto Gawang. Istana Kuto Gawang itu adalah istana kerajaan Islam Palembang yang raja pertamanya adalah Ki Gede Ing Suro, anak Ki Sido Ing Lautan. Jadi bangsawan dari Demak yang pindah ke Palembang, kemudian mendirikan kerajaan Palembang. Kemudian setelah raja terakhir raja kerajaan Islam Palembang Ki Gede Sido Ing Rejek itu berdirilah Kesultanan Palembang. Jadi nama sultan yang pertama itu Sultan Abdurrahman. Sultan yang pertama ya Pak ya, Sultan Abdurrahman. Iya. Jadi sejarah Palembang ini saya tuangkan dalam pantun sampai pada cerita tentang Sultan Mahmud Badarudin II. Siapa Sultan Mahmud Badarudin II? Adalah sultan terakhir Kesultanan Palembang yang melawan penjajah Belanda waktu itu. Beliau terkenal sebagai harimau Sumatera yang tidak pernah mengenal menyerah. Jadi ketika dia ditahan dan dibuang ke Ternate, itu bukanlah sebuah kekalahan karena dia menyerah, tapi dia ditangkap karena sebuah tipu muslihat gitu oleh company Belanda gitu. Kemudian dibuang di Ternate dan itulah masa berakhirnya Kesultanan Palembang. Jadi Mbak Ayu ini dari pramen-pramen pantun ini nanti saya bacakan ya. Boleh dong. Tentang pantun-pantunnya. Ini saya bacakan tentang Aryo Dila. Pernah mendengar nama Aryo Dila? Pernah Pak, cuman ya Aryo Dila. Jadi Aryo Dila itu di kilometer 3,5. Oh, kilometer 3,5 ya Pak. Ada di depan makam pahlawan itu ada nama Jalan Aryo Dila. Aryo Dila, iya. Aryo Dila ini adalah salah seorang adipati ya yang dikirim oleh Majapahit untuk menjadi penguasa di Palembang gitu. Jadi Jalan Aryo Dila atau daerah Aryo Dila. Balik kemana? Oh di Aryo Dila. Gitu. Udah tahu Nah, itu ya, Pak. tahu. Makanya tahunya itu aja sih Pak. Kalau ditanya Aryo Dila. Nah, cerita tentang Aryo Dila secara singkat saya buat dalam bentuk pantun. Kenapa? Dalam bentuk pantun supaya lebih enak, lebih menarik, gitu, lebih asik membaca sejarah. Ya. Seperti ini pantunnya, pantun Aryo Dila ini. Bunga delima berwarna merah, bunga indah mekar mengembang. Tersebutlah kisah dalam sejarah Aryo Dila menjadi adipati Palembang. Asik. Ya. Bunga indah mekar mengembang, penghias indah alam panorama. Aryo Dila menjadi adipati Palembang. Jaka Dila sebermula ia punya nama. Penghias indah alam panorama, di bawah cahaya matahari yang bersinar. Jaka Dila sebermula punya nama, dikenal juga dengan nama Aryo Damar. Nah ini Mbak Ayu, pantun ini adalah pantun berkait. Iya, jadi kayak lanjut gitu ya Pak ya. Jadi berkait. Jadi berkait dia. Pantun itu ada macam-macam. Ada pantun dua baris atau disebut dengan pantun kilat yang disebut dengan Karmina. Ada pantun yang terdiri dari 6 baris yang namanya talibun. Dia 6 baris. Kemudian ada yang mau dicontohkan talibun itu. Boleh Pak. Saya tahunya cuma 2 sama 4 aja kan Pak. Talibun itu ada 6 talibun baris itu gimana, pantun. Pak? Jadi talibun itu kalau anak pergi ke lepau, hiu beli beranak beli, ikan panjang beli dahulu. 3 baris ya. Isinya kalau anak pergi merantau, ibu cari sanak pun cari, induk semang cari dahulu. Itu namanya talibun tadi ya Pak ya. Kemudian ada pantun kilat atau karmina. Ini yang kadang ini juga tren ini ya.
sering digunakan Sekarang. orang. Iya. Iya, benar. Misalnya gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Itu yang paling praktis lah. Yang dua pantun itu, pantun 2 baris itu. Kemudian ada pantun 4 baris. Pantun 4 baris ini juga 2 macam. Ada yang pantun lepas gitu. Pembagiannya ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun agama dan sebagainya. Ada yang pantun bersahut ya. Ada pantun bersahut. Nah, ada 3. Ada pantun gitu bersahut, ada pantun berkait, berjawab-jawaban ya, berbalas-balasan. Nah, ini pantun berkait. Jadi antara bait yang pertama dengan bait yang kedua ini punya kaitan. Jadi dia tidak lepas gitu. Seperti yang saya bacakan ini tentang Raden Patah misalnya. Raden Patah. Kala bermula petunjuk kalam, kala itu disusun menjadi fatwa. Diasuh dan dididik dengan ajaran Islam, ketika dewasa ia pergi ke tanah Jawa. Ini ya. Saya ambilkan baris kedua dari bait yang pertama itu dijadikan baris pertama pada bait berikutnya. Kata disusun menjadi fatwa, kata yang indah perlambang kesantunan. Ketika dewasa ia pergi ke tanah Jawa, memperdalam Islam dengan para sunan. Iya ya Pak ya. Jadi itu namanya pantun berkait. Kemudian pada bait ketiga dia ngambil pada bait kedua. Benar. Jadi kalau kita lepas pada bait kedua ini, dia tidak nyambung antara bait pertama dengan bait ketiganya. Gitu. Ini ini namanya pantun berkait. Nah, ini saya bacakan pantun Kerajaan Palembang. Nah, ya. Pucuk teratai tumbuh berkembang, teratai tumbuh di tengah rawa. Bermula kisah Kerajaan Palembang dibangun oleh bangsawan dari tanah Jawa. Teratai tumbuh di tengah rawa, bunganya putih indah warnanya. Dibangun oleh bangsawan dari tanah Jawa, Pangeran Sidoing Lautan pemimpinnya. Bunga putih indah warnanya, bunga nan indah menggoda sukma. Pangeran Sidoing Lautan pemimpinnya, Ki Gedeing Suro putranya ikut bersama. Bunga nan indah menggoda sukma, tangkanya tak berpucuk juga tak bercabang. Ki Gedeing Suro putranya ikut bersama membangun kerajaan Islam di negeri Palembang. Gitu. Jadi ini sebuah rangkaian cerita tentang sejarah gitu, Ayu. Terjawab sudah ya Six Mems ya. Jadi pertanyaan kita, kenapa sih Bapak memilih pantun sebagai media untuk menceritakan sejarah Palembang? Lebih menarik, lebih gampang untuk dipahami, begitu ya Pak ya. Karena kan dengan begini, jadinya tahu, ternyata Palembang tuh seperti ini, ternyata sejarahnya tuh kayak gini. Tapi dari pantun, jadi menarik ya Pak ya. Dari pantun. Sudah terjawab ya Six Mems ya. Karena rata-rata sih kebanyakan orang kalau udah ngomongin soal sejarah agak males Pak ngebahasnya. Iya. Bercerita tentang masa lalu itu agak males. Karena masa lalu tuh harusnya dibuang gitu ya Pak. Tapi padahal jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah kan gitu ya. Oke, baiklah Six Mems, menarik sekali ya kalau udah dengerin pantun-pantunnya Pak Fir. Dan saya jadi banyak tahu nih ya, ternyata ada pantun 6 baris yang namanya Talibur, ada pantun terkait gitu ya Pak ya. Selama ini kalau nge-MC ya pantun-pantun yang dibikin sendiri aja gitu Pak. Tapi enggak menyalahi ya Pak ya? Enggak ya, alhamdulillah. bisa selanjutnya nanti nih kalau nge-MC tetap dipakai. Tapi setidaknya udah banyak tahu nih dari pantun-pantunnya Pak Fir, dan udah belajar banyak juga ya untuk Six Mems semuanya. Oke, kita ke pertanyaan lagi nih ya Pak ya, dari Six Mems yang sudah bertanya. Bapak, apa sih Pak program Bapak ke depannya untuk membuat sekolah kita lebih baik lagi, dan apakah Bapak ada rencana bikin buku baru lagi nih Pak? Udah dibilang kalau rencananya itu nggak tahu kapan ya Pak ya, tiba-tiba aja pengen bikin gitu ya Pak, benar nggak Pak? Jadi tentunya program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SMA Negeri 6, kualitas akademik dari para peserta didiknya, kemudian kualitas dari tenaga pendidiknya, tentu itu menjadi program utama saya. Karena biar bagaimanapun juga SMA Negeri 6 harus tetap menjadi sekolah yang terdepan di Sumatera Selatan. Jadi itu yang utama saya adalah program pengembangan dari peningkatan kualitas SMA Negeri 6 Palembang.
Di lain sisi, saya juga ingin mengembangkan inovasi dan kreasi di bidang seni, gitu. Saya ingin ke depan membuat sebuah film pendek tentang SMA Negeri 6 Palembang, gitu. Udah di-spill ya, ada film pendek ya. Belum tercapai. Belum tercapai ya Pak ya. Mudah-mudahan sih terlaksana sih, gitu ya Six Mems ya. Jadi untuk kedepannya itu selain memang program untuk untuk membuat sekolah kita lebih baik lagi, pasti ya Pak ya. Nah, selanjutnya adalah bakalan ada film pendek tentang SMA Negeri 6 Palembang. Akankah siswa-siswa SMA Negeri 6 Palembang sebagai pemainnya? Ya pasti dong ya Pak ya. Pasti dong ya. Pasti. Makanya ditunggu nanti bakalan ada yang namanya audisi casting. Gak sembarangan gitu ya. Yang pilih juga seniman-seniman Palembang pastinya. Ya udah, kalau gitu Six Mems, nanti kita akan kembali lagi ya. Pastikan jangan kemana-mana, terus bersama kami di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Bukit Seguntang, Uluh Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Balik lagi di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Masih bersama Yugo Swana, juga Bapak Fir Azwar, Bapak Ahmad Damai Dalam Hati, Bapak M Yasin, Bapak Fas. Apalagi tadi Pak? Banyak banget ya. Pokoknya itu nama-namanya. Jadi jangan heran kalau ada karya-karya yang mengatasnamakan tadi itu adalah bapaknya kita ya, bapaknya SMA Negeri 6 Palembang. Pak, kita pengennya berlama-lama tapi apalah daya waktu tak sampai Pak ya. Jadi sebelum kita dengarkan closing statement dari Bapak, ini satu pertanyaan terakhir ini Pak. Bagaimana Bapak melihat peran tradisi dalam seni pembuatan pantun di zaman sekarang Pak? Ya, jadi di abad berapa 21 ini ya. Jadi di akhir-akhir ini tren berpantun itu sudah mulai marak gitu. Marak lagi, benar Pak. Tren berpantun. Jadi dalam satu waktu, dalam satu kesempatan pasti pembicara, apakah yang membawakan kata sambutan atau apa gitu, baca ceramah gitu. Biasanya ada pantunnya. Biasanya ada pantunnya, apalagi MC. Pasti berpantun. Udah kebaca ya Pak. Udah kebaca kalau pantun itu. Ya. Jadi pasti berpantun. Jadi seni berpantun itu sudah mulai hidup lagi. Ya, di Palembang, di tanah Melayu pastinya gitu ya. Karena Palembang ini bagian dari tanah Melayu gitu. Jadi sudah marak lagi gitu. Justru malah bagus ya Pak ya, semakin marak ya sekarang ya. Oke, Bapak sebagai closing statement nih Pak, harapan Bapak dari launchingnya buku terbaru Bapak ini, dan juga mungkin harapan Bapak untuk siswa-siswa SMA Negeri 6 Palembang sendiri Pak. Jadi dengan launchingnya buku sejarah dalam pantun ini, saya berharap para generasi muda dan juga generasi tua itu dapat termotivasi untuk membaca sejarah Palembang, baik dalam tulisan-tulisan tentang sejarah ataupun tulisan yang dalam bentuk pantun yang saya buat ini. Ini nanti akan diperjualbelikan juga nantinya, bisa dibeli di toko buku nantinya. Kemudian akan saya titipkan juga di toko Gramedia nantinya. Buku ini dapat ada di e-book juga nantinya. E-book juga ya Pak ya. Kalau ada zaman sekarang mah e-book memang. Kalau ada yang ingin memiliki buku ini bisa datang ke SMA Negeri 6 Palembang. Jadi gitu. Jadi biar kita tahu dengan sejarah kota kita sebagai kota tertua di Indonesia, sebagai kota sejarah, kota budaya, kota pendidikan. Jadi banyak sekali label-label untuk kota kita. Tapi sayang kalau kita tidak tahu tentang sejarah kotanya kita sendiri. Betul. Dan yakinlah bahwa belajar sejarah itu bukan belajar terbuai dengan masa lalu. Tapi belajar sejarah itu adalah belajar menatap masa depan. Asik. Gitu ya. Bukan terbuai di masa lalu, tapi belajar menatap masa depan. Iya, gitu. Baik. Itu saja Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Doa kita yang terakhir nih untuk Bapak dan juga untuk SMA 6. Buah sehat adalah mengkudu. Paling segar minum air kelapa. Kita doakan Pak Fir sehat selalu dan SMA Negeri 6 semakin berjaya, jaya, jaya. Amin. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi dan juga waktunya ya Bapak ya. Kita tunggu untuk pertemuan
pertemuan selanjutnya Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Six Fam, sampai di sini kebersamaan kita untuk talk show spesial Ngobras ya, ngobrol bareng sahabat. Dan kali ini kita sudah bedah buku Sejarah Palembang dalam Pantun bersama Bapak Fir Azwar SPDMM. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah ikutan gabung bersama kami, baik dari DM Instagram kami maupun dari WhatsApp kami. Dan ya pasti jangan kemana-mana, Ayu Guswan masih akan membersamai Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siar anak muda Palembang.